Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasadatul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin jami' ahli silsilah tariqah qadiran aksyamaniyah ma'asriyalaya. Wabil khusus syekhuna mursyidina wa rabbi arwahina hadratu syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarram muhtaram para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat thariqah qadiran Naqsyabandiyah ma'asriyalaya rahimakumullah. Puncak perjalanan seorang murid dalam suluk thariqah ialah ma'rifat dan cinta pada guru mursyidnya, atau ma'rifat dan mahabbah kepada syekh. Keadaan rohani demikian merupakan manifestasi sekaligus ekspresi dari pencapaian makom ma'rifat dan cinta seorang salik kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkat dan kadar ma'rifat serta cinta murid kepada syekh mursyidnya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semua tergantung pada, pertama, rezeki batin masing-masing murid yang telah ditentukannya memang berbeda-beda. Kedua, ikhtiar ruhaniyah, amaliyah, riyadoh, mujahadah yang dilakukan murid yang beragam. Ada yang sekedarnya sungguh-sungguh dan ada juga yang totalitas dalam mengamalkan. Tingkat dan kadar makrifat serta cinta murid menentukan pula cara ia bersikap, memperlakukan dan meletakkan kedudukan syekh mursyid dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat dan kadar makrifat serta cintanya, maka semakin tinggi ia memandang kedudukan syekhnya. Semakin cinta ia kepada syekhnya, serta semakin penting peran syekh dalam kehidupannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat dan kadarnya, maka semakin biasa-biasa ia memandang kedudukan syekhnya. Tak ada cinta di hatinya, dan tiada penting syekh dalam kehidupannya. Secara rohani, Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memberi ilustrasi bagaimana sejatinya posisi syekh dalam tatanan kehidupan seorang muslim. Nabi SAW bersabda, "Asy-syekh fi qaumihi kan nabi fi ummati." Seorang syekh di tengah kaumnya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Atau asy-syekh fi ahlihi kan nabi fi ummati. Seorang syekh di tengah keluarganya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Asy-syekh fi baitihi kan nabi fi ummati. Seorang syekh di rumahnya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Nabi SAW juga bersabda, al-ulama ummati kan nabi Bani Israel. Para ulama umatku seperti nabi-nabi kaum Bani Israel. Nah, ada banyak jalan untuk meraih kedudukan makrifat dan cinta syekh kepada syekh mursyid. Setelah mengambil hak talqin zikir atau berbaiat kepada syekh mursyid, seorang murid mesti menempuh perjalanan memfanakan segala perbuatan ibadah kepada syekhnya, yaitu kesanggupan ruhani untuk mengamalkan hanya amaliyah syekh mursyid dan membuang secara berkala amaliyah lain yang bukan dan tidak ada dari guru mursyid. Paling minimal dalam tahap ini, murid memprioritaskan untuk hanya menyantap seluruh amaliyah. Silakan untuk mengamalkan amalan yang sudah ditutup. Maka murid yang telah menjalani laku fana fi af'ali syekh mesti mendahulukan amaliyah syekh mursyid. Amaliyah lain derajatnya hanya sifat tabaruk saja. Laku kesufian tahap ini sekaligus merupakan manifestasi sikap rohani yang wajib dijalani seorang murid kepada syekh mursyidnya, yaitu robitoh, yaitu ketika hati murid selalu meningkatkan hatinya kepada mursyidnya. Secara sederhana, robitoh itu dimengerti ingat kepada guru mursyid. Nah, pangersa abah memberikan penjelasan bukan membayangkan wajah guru, tapi ingat dan mengamalkan segala macam amaliyah guru. Dan karena ciri ingat itu adalah mengamalkan amalannya, melakukan perintahnya, mengerjakan apa yang biasa dikerjakannya, sebaliknya tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkannya, tidak melakukan yang tidak diperintahkannya, tidak mengerjakan yang tidak dikerjakannya.
Setelah cukup sempurna menjalani tahap ini, yakni fana dalam afalnya Syekh, maka ia akan lebih mudah atau akan mendapatkan buah dari amaliyahnya ke dalam perangai kesehariannya. Atau boleh dikatakan kualitas murid dalam tahap ini akan amat menentukan kualitas murid dalam menjalani laku tahap selanjutnya yakni fana fi af'al Syekh. Dalam perjalanan meraih kedudukan rohani, makrifat dan cinta kepada Syekh juga merupakan bagian dari manifestasi laku suhbah. Dalam suhbah ada 3 laku kesufian yang mesti kita jalani. Yang pertama, bermujalasah bersama Syekh atau ijtima, lalu mendengar petuah nasihat irsyadat dari Syekh atau istima, dan puncaknya yakni ikut ucapan dan perbuatan Syekh, yakni ittiba. Jadi ada ijtima berkumpul, istima mendengar, ittiba ikut. Nah, penting bagi murid itu untuk mengetahui detail apa saja dan bagaimana Syekh menunaikan amaliyah sufiah dalam keseharian sebagai bagian ikhtiar. Tidak cukup hanya membaca panduan buku amaliyah, tapi juga penting mengetahui bagaimana mempraktekannya melalui penjelasan maupun pelaksanaan saat-saat bersama Syekhnya secara fisik. Dari mulai cara berwudunya, sholatnya, zikirnya, khotamannya, pelaksanaan manakib, dan sholat-sholat sunnahnya. Inilah fase suhbah sugro, belajar langsung dari kitab yang hidup. Dengan sering bersama Syekh, selain akan mendapatkan limpahan berkah dan karomah, maka murid akan banyak pengetahuan tentang bagaimana detail amaliyah Syekhnya. Demikian kita bisa mengikuti sunnah-sunnah mardiyah dari Syekh Mursyid. Saat itu, maka kita akan selalu menyamakan frekuensi amaliyah dimanapun dan kapanpun dengan Syekh Mursyid. Maka kita akan memasuki fase tertinggi cinta, yakni ittiba, ikut. Dengan ikut, maka akan selalu terbawa. Pada fase ini sekaligus telah dan selalu dalam keadaan sohbah kubro. Ini selalu bersama dengan Guru Agung Pangersabah, bersama dengan Syekh Mursyid, dimanapun dan kapanpun. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Pangersabah itu dalil sohi bagi kita semua dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Pangersabah pasti itu segalanya semuanya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya hingga tersambung sanadnya kepada hadrat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seluruh perbuatannya adalah perbuatan seluruh ahli silsilah yang puncaknya adalah perbuatan af'al, aqwal dan ahwal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketaatan ikut murid kepada Syekh itu merupakan perwujudan kita terhadap ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini juga merupakan bentuk cinta kepada Allah sekaligus jalan meraih kasih sayang dan ampunan Allah. Berdasarkan firman Allah, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, jika umatmu benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Kul atiullah. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah, Rasul dan juga kepada Nabi. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, jadi sebagai dijelaskan bahwa sohbah tadi merupakan laku kesufian yang sangat penting bagi kita semua dalam meraih mahabbah, cinta kepada Syekh. Ketika sohbah sugronya, kita memperhatikan dengan baik, ijtima berkumpul dengan pengersabah, mendengar pengersabah, dan memperhatikan detail-detail dari amaliyah yang pengersabah lakukan, memperhatikan cara beliau bersikap, memperhatikan setiap perkataan beliau, maka akan menjadi sebagai suatu fasilitas wasilah kita dalam melakukan suhbah kubro, yakni selalu sambung rasa, selalu bersama dengan pengersabah dimanapun, kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena bersama itu tidak harus bersama berdampingan. Kepada pengersabah, kalau bersama dengan Allah harus bergandengan, bahkan harus kelihatan, pindah saja, cari Tuhan yang terlihat. Tapi firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersama hambaku ketika ia ingat kepadaku. Bersama dengan pengersabah, dengan mengamalkan seluruh amaliyah yang telah diajarkan oleh pengersabah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf ini tidak bisa terlalu lama karena sedang dalam perjalanan, jadi kamera juga agak goyang-goyang.
Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk mengamalkan ajaran awalan pencipta kesucian jiwa. Barakatuhu warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ana budu wa ya nasirin syaitan. Radzal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.